Halo teman-teman. Dalam video ini kita akan menyelami tugas menarik dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu mengimplementasikan kernel hybrid. Kita akan membahas langkah-langkahnya dari merancang arsitektur hingga mengintegrasikan layanan kernel space dan user space. Yuk kita jelajahi cara membangun sistem yang efisien dan modular ini secara bersama-sama. Teman-teman, sebelum mengetahui bagaimana cara pengimplementasiannya, kita harus tahu apa itu kernel hybrid. Kernel hybrid adalah arsitektur sistem operasi yang menempatkan komponen kritis seperti manajemen memori di kernel space untuk performa dan layanan lain seperti sistem file di user space untuk fleksibilitas. Dan keunggulannya adalah keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Oke, langkah pertama adalah merancang arsitektur. Kita harus memutuskan layanan mana yang berada di kernel space, seperti penjadwalan proses, dan mana yang di user space, seperti sistem file. Komunikasi antar komponen dilakukan melalui IPC atau Interprocessor Communication. Langkah kedua, kita harus menyiapkan lingkungan untuk pengembangan untuk menggunakan compiler seperti GCC, emulator seperti QEMU untuk pengujian, dan debugger seperti GDB. Dan kode di kernel space biasanya ditulis dalam C untuk efisiensi, sementara user space bisa lebih fleksibel. Selanjutnya, implementasikan komponen di kernel space. Mulai dengan inisialisasi perangkat keras seperti CPU dan memori. Lalu, tambahkan manajemen memori virtual dengan paging untuk penjadwalan proses seperti round robin dan antarmuka sistem call untuk komunikasi dengan user space. Oke, untuk selanjutnya di user space kita buat layanan seperti sistem file atau driver non-kritis. Layanan ini berjalan sebagai proses terpisah dan berkomunikasi dengan kernel melalui IPC. Pastikan layanan ini modular agar mudah diperbarui tanpa mengganggu kernel. Nah, sekarang integrasikan keduanya. Pastikan IPC berfungsi dengan baik dan layanan user space terisolasi untuk keamanan. Lalu, uji komponen secara terpisah menggunakan QEMU. Lalu, uji integrasi untuk memastikan komunikasi lancar. Gunakan logging dan GDB untuk debugging. Langkah terakhir, optimalkan performa IPC untuk mengurangi latensi. Lalu dokumentasikan arsitektur dan antarmuka agar mudah dipahami. Contoh sistem hybrid seperti Windows NT bisa menjadi inspirasi untuk desain Anda. Itulah langkah-langkah mengimplementasikan kernel hybrid, mulai dari desain arsitektur hingga pengujian. Pastikan Anda menyeimbangkan performa dan modularitas. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini.